Pembunuh berantai. Teori gelap atau konspirasi pertama yang bakalan kubahas di sini berasal dari episode yang berjudul Have You Seen This Snail? Di episode ini dikisahkan kalau Gary pergi dari rumah SpongeBob karena merasa tidak diperdulikan. Lalu di tengah episode, Gary dipungut oleh seorang nenek tua misterius yang agak creepy. Nah, ada teori di kalangan fans kalau si nenek ini merupakan representasi seorang pembunuh berantai. Jadi ada seorang wanita pembunuh yang bernama Belle Ganes. Dia membunuh kurang lebih sekitar 14 orang dan di episode ini juga si nenek memiliki foto dengan 14 siput yang ternyata sudah mati. Teori ini diperkuat oleh tanggal penayangan episode ini dan tanggal lahir si pembunuh berantai, yaitu 11 November. Jujur ini lumayan buat aku merinding pas bikin skrip video ini. Jempol kaki. Buat teori gelap yang satu ini berada di dalam episode Plankton Old Chum. Tepatnya pada saat scene hujan chum, ada ikan yang memegang chum yang memiliki jempol kaki. Awalnya kalian ngira pasti ini cuma detail kecil gak penting. Namun ada teori kalau jempol kaki ini adalah jempol kaki korban kecelakaan atau korban tenggelam di laut. Seperti yang kita tahu, chum plankton dibuat dari berbagai komponen aneh. Salah satunya adalah isi perut ikan. Nah, di dunia nyata, ikan biasanya akan mengonsumsi bagian tubuh manusia yang tenggelam atau terlibat kecelakaan di bawah laut, dan bagian tubuh yang keras akan susah dicerna oleh ikan. Salah satunya adalah jempol kaki. Tastes really bad. But the holiday spirit is keeping us in denial. Risotto. Si nomor 1. Kalian pasti ingat dengan episode One Crab Crash yang mengisahkan SpongeBob membeli sebuah topi aneh yang ternyata adalah barang langka dari Tuan Crab. Tuan Crab lalu membohongi SpongeBob dengan mengatakan kalau dia harus mengembalikan topi itu kepada orang yang bernama Smithy Werber Jagerman Jensen. Nah, kalian tahu gak sih kalau Smithy Werber Jagerman Jensen adalah seorang dari dunia nyata? Smithy adalah orang dari Oklahoma. Dia dikenal sebagai koki menggoreng yang handal hingga dijuluki si nomor 1, sama seperti kartunnya. Tetapi setelah 4 tahun berjualan, Smithy dibawa ke pengadilan karena diduga menampakkan daging manusia ke daging burgernya. Smithy mengakui kesalahannya dan akhirnya divonis hukuman mati. Sebelum mati, Smithy berpesan agar makamnya tidak dituliskan namanya, melainkan dibentuk jadi nomor 1 supaya orang-orang ingat dengan prestasinya semasa hidup. Yaitu topinya Tuan Crab. Dia si nomor 1. Menemukan kuburannya. Apa aku benar? Apa aku benar harus merusak kuburan demi uang? Terkutuklah aku. Bikini Atoll. Para penggemar SpongeBob pasti udah tahu nama kota yang ditinggali SpongeBob, yaitu Bikini Bottom. Tapi kalian penasaran gak sih kenapa namanya disebut Bikini Bottom? Sebenarnya Steven Hillenburg ngambil referensi dari mana sih? Nah, ternyata di dunia asli ada pulau bernama Bikini Atoll yang terletak di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Pulau ini dijadikan tempat pengujian bom nuklir oleh Amerika Serikat. Fans selalu mengaitkan radiasi nuklir dengan para warga Bikini Bottom dan menyimpulkan kalau para warga Bikini Bottom adalah ikan yang terkena radiasi nuklir. Makanya para penduduk di sana tingkahnya abnormal atau absurd. Let's eat. Jebakan. Buat teori yang satu ini kita bakalan bahas hubungan salah satu karakter, yaitu Nyonya Puff dan Tuan Crab. Kalian semua pasti tahu kalau Tuan Crab itu suka sama Nyonya Puff. Meski buat anak kecil ini cuma sebatas suka yang normal, di kalangan fans dewasa hubungan mereka seperti udang di balik batu. Para fans memiliki teori kalau Nyonya Puff sebenarnya mau memakan Tuan Crab. Hal ini merujuk pada referensi di dalam dunia nyata. Tuan Crab yang merupakan hewan kepiting adalah makanan alami bagi Nyonya Puff yang merupakan ikan buntal. Well, Mr. Krabs, do you want to know what I think? Smolin, Holland, Mr. Krabs, Yaga, Haga, Mergen, Wallet, Zippy, Bibby, Spin, Ribby, Flipping, Oh. Ship of Mr. Krabs' wallet! G30S PKI. Di episode Inmates of Summer yang mengisahkan SpongeBob dan Patrick terjebak di pulau yang bernama Pulau Inferno bersama para tahanan dan sipir penjara yang kejam. SpongeBob dan Patrick yang gak tahu mereka salah pulau mulai bertindak sembrono dan memancing amarah sipir penjara. Seketika SpongeBob dan Patrick ditempatkan di dalam sumur dan ditumpahi semacam makanan menjijikan. Beberapa hari dalam lubang tidak pernah menyakiti siapa. Perkemahan ini di atas rata-rata.
Tidak kukira mereka punya pemandian air panas. Aku nggak tahu apakah pihak Nickelodeon mengambil referensi dari G30 Aspect AI atau ini cuma adegan kebetulan yang memancing teori di kalangan fans. Tetapi untuk para fans di Indonesia yang ngelihat adegan ini pasti akan mencocok logikan scene tersebut dengan peristiwa lubang buaya. The Hill Strangler. Dalam episode SpongeBob yang berjudul SpongeBob Meets Strangler yang mengisahkan serangkaian kejadian lucu SpongeBob dengan pembunuh atau pencekik yang bernama Strangler. Nah, ternyata di dunia nyata, tepatnya di California pada tahun 1977 sampai 1979 ada kasus pembunuh berantai yang bernama The Hill Strangler. Tetapi berbeda dengan di kartun, di dunia asli, pelaku dari kasus ini berjumlah 2 orang. Mereka adalah Kenneth Bianchi dan Angelo Buono. Mereka berdua membunuh kira-kira sebanyak 12 orang dengan cara dicekik hingga pada tahun 1979 Kenneth akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kecerobohan rencana yang ia susun. Oh iya, BTW Kenneth sama Angelo itu saudara atau sepupu. Selamat ulang tahun, SpongeBob. Dari mana kalian tahu kalau hari ini aku ulang tahun? Yang pasti dari undangan ini. Ayo berpesta. Iya, ayo. Illuminati. Konspirasi terakhir yang bakalan kubahas di sini berasal dari episode Cephalopod Lodge. Kalian pasti udah familiar sama episode ini. Episode ini menceritakan Squidward yang bergabung ke sebuah kelompok atau sekte tetapi dikacaukan oleh SpongeBob dan Patrick. Nah, para fans berteori ada simbol-simbol aneh di dalam episode ini. Contohnya ada simbol mata besar di atas piramida tempat perkumpulan, lalu seragam sekte yang memiliki tanda mata di bagian topi dan lain-lain. Sedangkan di dunia nyata, kalian pasti tahu jika konteksnya adalah sekte dan mata itu pasti merujuk pada Illuminati. Kalau menurut kalian, apakah episode ini menyisipkan pesan satanisme dan Illuminati? Coba komen. Halo, Saudara Roger. Silakan masuk, Saudara Squidward. Terima kasih.